Hai hai, kembali lagi dengan saya Nia. Hai, saya Puji Nia Lestari, NIM 1805520186, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang, Unisbang, Semarang. Seperti biasa, di sini saya akan membawakan materi audit bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA, untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester. Kali ini saya akan membahas satuan kerja audit intern bank dan manajemen risiko. Sebelum masuk ke materi, saya akan menampilkan cuplikan profil Universitas Tikubang, Semarang. Check it out! Selamat datang di Universitas Tikubang, Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbang Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke Kampus Mugas atau Kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbang Semarang di www.unisbang.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbang Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbang Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Nah guys, gimana videonya? Bagus bukan? Sekarang kita langsung saja masuk ke materinya. Cakupan materi presentasi pada kali ini terdiri dari bab Satuan Kerja Audit Intern Bank yang akan membahas permasalahan bank, peran dan fungsi SKAI. Kemudian bab manajemen resiko, kita akan membahas definisi manajemen resiko, jenis resiko, ruang lingkup manajemen resiko, dan sistem pengendalian. Sebelum kita membahas audit intern bank, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan audit. Jadi, audit adalah pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi
untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Kemudian, audit itu dilakukan oleh seorang auditor yang kompeten dan independen. Jadi, audit intern bank adalah proses audit yang dilakukan bank untuk perangkat atau organ internal yang dimiliki. Kemudian, apa sih unit audit internal itu? Unit audit internal merupakan organ tata kelola yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi audit dan memberikan konsultasi setara, independen, objektif, wajar, dan profesional. Kegiatan audit intern dalam suatu badan usaha seperti bank merupakan tuntutan atau kebutuhan bagi semua pihak guna melahirkan usaha yang sehat. Audit intern pada hakikatnya mendorong terciptanya efisiensi usaha sehingga bank mampu bersaing secara sehat dalam pasar yang makin kompetitif, memacu penciptaan laba yang baik. Dalam hal ini, tentunya bank diharapkan terjaga kelangsungan hidupnya serta mampu memberi kontribusi bagi masyarakat banyak dan pemerintah. Namun, kegiatan audit intern bank belum berjalan efisien. Hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut. 1. Kegiatan audit intern di dunia perbankan Indonesia tampak berjalan dengan lamban. 2. Perkembangan konsep audit intern bank masih terseok-seok. 3. Aplikasi audit intern bank masih sangat beragam. 4. Kegiatan audit intern bank dianggap cost center yang tidak bermanfaat banyak. 5. Kegiatan audit intern bank dianggap hanya sebagai pelengkap aksesoris dari pihak bank sentral. 6. Pelaksanaan audit hanya sekedar ada. 7. Wewenang tindak lanjut atau langkah koreksi tidak ada pada auditor. 8. Kepentingan pemilik atau manajemen bank lebih kuat dibandingkan kepentingan nasabah ataupun otoritas moneter dan pemerintah. 9. Auditor bank sibuk mengurusi pekerjaan lain seperti membuat sistem dan prosedur kerja dibandingkan melakukan audit. 10. Banyak auditor yang memasuki dunia audit bank karena terpaksa atau bahkan karena tidak memperoleh posisi yang baik di bidang-bidang perbankan lainnya, akhirnya terbuang ke dunia audit bank. Kemudian terakhir, karena miskinnya literatur bank yang berbahasa Indonesia. Kemudian pada 31 Maret 1995 diterbitkan SK Direksi Bank Indonesia nomor 27-163-KEP-DIR dan SE.BI nomor 27-8-UPPB tentang kewajiban bank umum untuk menerapkan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank dan diberlakukan efektif oleh semua bank umum di Indonesia tanggal 1 Januari 1996. Hal ini membuat kesatuan pandang dan sikap untuk pelaksanaan audit intern bank. Ditambah dengan terbitnya ketentuan Pedoman Pengamanan Teknologi Sistem Informasi dan Pedoman Penyusunan Kebijakan Pengkreditan (PPKB), yaitu tentang wajibnya bank untuk menyusun ketentuan kebijakan pengkreditannya. Semua ketentuan peraturan dan panduan ini mendorong pelaksanaan upaya-upaya untuk
menciptakan bank yang sehat. Adapun tujuan ketentuan perbankan tanggal 31 Maret 1995 sebagai berikut. 1. Melengkapi perbankan dengan sarana untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah. 2. Mendorong bank untuk menyadari pentingnya fungsi audit intern dalam mengamankan usaha bank. 3. Mendorong bank untuk memelihara kesehatannya dengan mengefektifkan sarana pengendalian intern sehingga dapat mencegah timbulnya resiko yang dapat mengancam usaha bank. 4. Sebagai langkah awal mendorong dilaksanakan self-regulation banking, yaitu upaya bank untuk mengatur dirinya secara lebih rinci dengan acuan dari Bank Indonesia. Tujuan dikeluarkannya pedoman penyusunan kebijakan pengkreditan bank sebagai berikut. 1. Sebagai acuan dalam mengatur kredit pengkreditan dengan memperhatikan aspek risiko yang terdapat dalam seluruh aspek pengkreditan. 2. Untuk memperjelas wewenang dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam pengkreditan. 3. Untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan atau pengendalian intern terdapat pada semua tahapan proses pemberian kredit. Dan yang terakhir, untuk lebih meningkatkan disiplin semua pejabat bank terhadap aturan main dalam pengkreditan yang mendasarkan pada prinsip kehati-hatian. Materi umum dalam pedoman penyusunan kebijakan pengkreditan bank mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam pengkreditan, kebijakan persetujuan kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah. Untuk itu, bank diharuskan memiliki kebijakan pengkreditan bank atau disebut KPB yang minimal memuat semua aspek dalam PPKB yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan bank diminta untuk melaksanakannya secara konsisten. Industri perbankan yang saat ini sedang berkembang pesat menghadapi masalah. Kemudian dalam industri perbankan itu terdapat masalah intern bank dan ekstern bank. Industri perbankan Indonesia yang saat ini sedang berkembang pesat menghadapi masalah-masalah intern bank, antara lain likuiditas, kelebihan batas kredit, kredit macet bermasalah, dan lain sebagainya. Serta masalah ekstern perbankan seperti perubahan peraturan pemerintahan, krisis kepercayaan masyarakat, dan globalisasi. Masalah kesemua ini perlu diatasi dengan berbagai strategi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan perangkat pengendali intern yang bertujuan untuk lebih menyehatkan kondisi dunia perbankan itu sendiri, dan tentunya memberi kontribusi perkembangan perekonomian nasional. Berikut disajikan beberapa masalah yang saat ini masih menjadi persoalan bank-bank di Indonesia sebagai berikut. 1. Dunia perbankan merupakan industri yang sangat dinamis. Hal ini tercermin dari pesatnya perkembangan berbagai produk dan jasa bank dalam waktu relatif singkat. Pelayanan. Selain itu, sifat operasi dunia perbankan adalah global exposure. 2. Persaingan antar bank yang menajam yang mengakibatkan persaingan dalam merebut nasabah, baik nasabah dana maupun nasabah debitur yang baik-baik. Dan hal ini menjurus pada persaingan yang tidak sehat. Hal itu tampak jelas misalnya dari tidak terefleksi
dengan benar tingkat suku bunga di counter bank dengan yang sebenarnya diberikan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya. Misalnya adalah suatu hal yang biasa bila tingkat bunga deposito bisa ditawar. Bahkan walaupun sifat deposito berjangka terikat oleh waktu. Pencairan break dengan mudah bisa dilakukan bila si nasabah membutuhkannya. Tindakan yang semata-mata demi persaingan ini pada akhirnya bila ternyata jumlahnya cukup besar akan menyulitkan bank dalam mengatur likuiditasnya. 3. Di bidang pengkreditan, hal paling menyolok adalah proyek-proyek yang baik potensi dan kredibilitasnya, sehingga tak heran bila bank-bank berlomba-lomba untuk membiayai suatu perusahaan bisa berpindah-pindah bank dalam jangka waktu yang relatif pendek dengan harapan memperoleh kredit yang lebih besar untuk membiayai bisnisnya. Masalah yang keempat, sepanjang proyek atau bisnisnya masih menguntungkan, tentunya hal itu tidak menjadi masalah benar. Namun, kecenderungan ini berlanjut sehingga akhirnya pada pembiayaan proyek tak terkendali dan menjadi berlebihan atau overfinance. Tentunya hal ini membuka peluang bagi si nasabah untuk terspekulasi pada proyek yang belum benar jelasnya. Tak jarang hal ini menjadi suatu sumber dari kesulitan kredit yang memakan waktu panjang. Masalah yang kelima, aspek ekspansif dalam pemberian kredit ini tak jarang yang kurang memperhatikan kemampuan untuk menghimpun dana masyarakat. Sehingga terjadi mismatch antara dana yang disalurkan dengan dana yang berhasil dihimpun bank. Selanjutnya, pemberian kredit bank menggunakan dana yang berasal dari antar bank. Kondisi ini sangat membahayakan karena kondisi uang yang ketat, bank-bank seperti ini akan sangat mengalami kesulitan. Masalah yang keenam, penyaluran kredit bank seringkali dilakukan tanpa melalui prinsip-prinsip kredit yang sehat. Akibatnya, kualitas aktiva produktif menurun dan cadangan aktiva produktif yang harus disediakan tidak terpenuhi. Pengaruh yang langsung terasa adalah turunnya tingkat kesehatan bank. Masalah yang ketujuh, penyaluran kredit pada pemilik atau pemegang saham sehingga melampaui batas maksimum pemberian kredit. Manajemen bank seringkali mengalami kesulitan dalam mengendalikan keinginan dari pihak pemilik untuk ikut campur dalam kegiatan bank. Beberapa bank sulit melaksanakan keharusan memenuhi syarat permodalan seperti yang ditetapkan Bank Indonesia. Padahal, ketetapan tingkat permodalan yang harus dipenuhi oleh bank-bank umum tersebut semata-mata untuk membuat bank mampu bersaing. Masalah yang kedelapan, perlunya upaya mengefisienkan operasi perbankan di Indonesia, sehingga tercipta bank yang efisien dan mampu melakukan kompetisi secara baik. Bank-bank di Indonesia sebagian besar dari pendapatan utamanya berasal dari pendapatan bunga.
dari sekitar pengkreditan. Padahal kredit bersumber pada dana masyarakat yang dihimpun oleh bank. Biaya dana dan risiko kredit yang tinggi mengakibatkan cost of fund, cost of money yang sulit bersaing. Akibat lebih jauh, spread untuk perolehan bank dari pendapatan bunga dan kredit menjadi tipis sekali. Apalagi kalau dikaitkan dengan masih tingginya biaya-biaya overhead bank karena kurang efisien pengeluaran bank tersebut. Kesembilan, perbankan saat ini tidak mungkin untuk tidak menggunakan teknologi sistem informasi yang mutakhir. Sedangkan perkembangan teknologi khususnya yang menyentuh dunia perbankan berkembang sangat cepat. Teknologi sistem informasi dalam dunia perbankan ini memasuki aktivitas operasional, pelayanan, produk bank, akuntansi, administrasi, dan pelaporan. Di dalam hubungan ini, tuntutan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, serta sumber daya manusia untuk mengikuti kecepatan perkembangan teknologi merupakan tantangan besar. Investasi di sektor ini membutuhkan biaya besar untuk perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Sedangkan faktor manusia sebagai brainware memerlukan investasi dan perkembangan yang memakan waktu panjang untuk mengoperasikan secara baik dan aman. Masalah yang ke-10, perkembangan jumlah kantor bank mengakibatkan tuntutan adanya penyediaan segala fasilitas bank, termasuk penyediaan tenaga kerjanya. Hal ini tidak bisa tercipta dalam waktu singkat. Padahal tuntutan bisnis karena perkembangan yang terlalu ketat sangat membutuhkan adanya kualitas dan kuantitas personil bank yang handal. Artinya, sumber daya manusia perbankan yang mempunyai keahlian di bidangnya terbatas dibandingkan dengan kepesatan perkembangan organisasi serta kantor bank yang meluas. Di satu sisi, perkembangan bank menuntut adanya sumber daya manusia perbankan yang berkualitas. Namun, di sisi lain, penyediaan tenaga kerja atau sumber daya manusia ini ternyata sangat terbatas. Akibatnya, banyak terjadi saling bajak antar bank untuk memperoleh tenaga kerja yang siap pakai. Masalah yang ke-12, akibat dari perkembangan hasil pembangunan, tingkat pemahaman, kebutuhan, maupun keinginan nasabah bank terhadap banknya menjadi lebih tinggi dari waktu ke waktu. Untuk itu, kemampuan bank untuk mencapai kepuasan nasabah menjadi tujuan utama agar dapat mempertahankan keberadaan banknya. Masalah yang ke-13, karena sektor perbankan merupakan suatu sektor ekonomi moneter yang penting bagi pemerintah, maka pengaturan sektor ini mengikuti kebijakan ekonomi moneter yang dianut oleh pemerintah. Kecenderungan deregulasi ini dan pasar bebas yang akan segera ditempuh mendorong bank-bank agar mampu bersaing dalam era deregulasi. Di masa depan, hanya bank-bank yang solid dan sehat yang mampu mengantisipasi persaingan dalam masa deregulasi yang makin terbuka.
Maka pada masa deregulasi itu, bank-bank asing yang kuat dari berbagai negara akan lebih leluasa untuk memasuki pasar lokal di Indonesia. Masalah yang ke-14, berkembang pesatnya perekonomian nasional dan perekonomian regional, seperti ASEAN, Asia Timur, dan Pasifik, yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi kawasan ini, mendorong bank-bank agar mampu memanfaatkan dan ikut serta dalam pertumbuhannya. Kebutuhan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi ini melahirkan peluang dan tantangan bagi dunia perbankan nasional. Upaya untuk mengemban outlet jaringan kantor di dalam atau di luar negeri, serta upaya membuat bank-bank patungan merupakan langkah-langkah yang banyak diambil dengan segala konsekuensinya. Masalah yang ke-15, catatan IMF yang diungkapkan harian Kompas 8 Oktober 1997 antara lain mengungkapkan krisis perbankan dan keuangan ternyata bukan hanya karena manajemen perbankan yang lemah, juga mungkin oleh kebijakan ekonomi yang tidak bijaksana, campur tangan politik, liberalisasi keuangan, dan meningkatnya persaingan. Masalah yang terakhir pada bank di Indonesia, yaitu kasus Bulgaria, menunjukkan bahwa pengalaman minimum pengelolaan bank yang dipicu izin pendirian bank yang begitu mudah ditambah supervisi bank yang lemah dan ketiadaan standar akuntansi menyebabkan industri perbankan terpuruk. 10 bank Bulgaria sudah bangkrut dan yang lainnya diperkirakan menyusut. Sebelum masuk ke peran dan fungsi SKAI, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Satuan Kerja Audit Intern. Satuan Kerja Audit Intern, biasa disebut dengan SKAI, merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen bank. Nah, berikut adalah fungsi dan tugas dari SKAI. Fungsi dari SKAI adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Audit dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini, auditor internal mewakili pandangan dan kepentingan profesionalnya dengan membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya. Melalui pemeriksaan secara dan pemantauan secara, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Kemudian tugas yang kedua yaitu harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, serta meningkatkan kepada semua tingkatan manajemen. Tuntutan yang demikian tinggi dan fungsi serta tugas SKAI jelas menggambarkan pada kita bahwa peran SKAI sangat diharapkan dalam mendorong lahirnya bank yang sehat, sehingga kualitas sumber daya SKAI harus
sepadan dengan tuntutan tersebut. Sekarang kita masuk ke definisi manajemen resiko. Sebelum saya menjelaskan definisi dari manajemen risiko, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui apa yang dimaksud dengan risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Kemudian terdapat jenis-jenis risiko. Risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Kemudian ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Kemudian ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Kemudian ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Kemudian ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Kemudian ada risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau biasa disebut stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Kemudian ada risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kemudian ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen risiko. Ruang lingkup manajemen risiko. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko mencangkup 1. Pengawasan pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. 2. Kebijakan yang cukup dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Dan yang terakhir, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha
ukuran, dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan. Bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu sistem pengendalian dalam penerapan manajemen. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko mencakup 1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. 2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko. 3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. 4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. 5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. 6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan perundang-undangan. 7. Kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. 8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko. 9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Dan yang terakhir, verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko wajib dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern. Nah, itu tadi adalah materi SKAI dan manajemen risiko yang dapat saya sajikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan. Sekian video dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya